Menciptakan itu kan. Nah, untuk Betul. menciptakan segala sesuatu dia berfirman, dia berkata. Tuhan itu salah satu sifatnya ya maha dalam segala hal, Bang. Nah, untuk menjadikan sesuatu dia berfirman, betul? Mm. Nah, firmannya ini masuk ke dalam fase kata kerja yang disampaikan kepada malaikat. Lalu malaikat bekerja turun ke bawah. Jadilah Isa Al-Masih. Nah, ini kata kerja di situ, benda, kata benda. 3 fase, Nah, Bang. ini betul. Nah, ini coba saya berandai-andai Nah, sama coba Abang Abang ya. gimana coba? Ini kan tadi Abang kasih seperti presiden ya. Nah, saya pakai analogi yang sama seperti Abang. Presiden yang ada di dalam kekristenan yang kita sebut seperti Bapa di sorga itu hanya duduk di sebuah tahta. Dia tidak Ya. bergerak, dia tidak berjalan, dia tidak kesemana. Nah, tapi ada satu sosok yang selalu menyampaikan pesan dia, dan sosok ini adalah yang dia percaya karena dia yang menciptakan sosok ini. Nah, anggaplah kita ngomong presidennya Prabowo. Sosok ini adalah Letkol Teddy atau Kolonel Teddy. Seluruh menteri semua tidak bisa menemui Prabowo. Mereka hanya bisa menemui Letkol Teddy. Nah, Presiden Prabowo memberi perintah kepada Letkol Teddy. Nah, kamu tolong perintahkan dulu Menteri Perdagangan itu ya, Menteri Ekonomi itu penting ini. Nah, bilang aja perintahnya dari aku. Ini surat perintahnya distempel oleh Presiden. Teplat. Nah, perintah ini dibawa oleh Kolonel Teddy. Nah, menemui menterinya. Ini ada perintah dari Presiden. Kalian kerjakan. Nah, di dalam kekristenan, Kolonel Teddy itulah firman. Sama aja dengan malaikat, Bang. Bang gimana, Bang ini? Beda, Bang. Kan malaikat itu menteri. Gimana, Bang ini? Nah, terus Malaikat itu kan menteri. yang melakukan pekerjaan siapa? Yang melakukan pekerjaan kan di bawahnya, Bang, pejabatnya, gubernurnya, dan sebagainya. Jadi, menteri kita anggap sebagai malaikat. Menteri malaikat. Oke. Nah, Kolonel berarti Teddy kita kata-kata anggap di sini firman. agak rancu, Bang, agak rancu. Kalau perkataan itu adalah sosok, rancu, Bang. Bagaimana kita mengakal sehat? Saya berkata-kata dengan Abang sekarang ini, berhadapan muka ini loh. Iya kan? Ini berhadapan muka. Kita berhadapan aja deh. Saya berkata, Bang Crusader, apakah perkataan saya ini sosok? Kan enggak. Lah itu kan langsung masuk ke kuping Abang. Enggak ada sosok di situ. Abang lagi berkata kepada saya, nggak ada sosok di situ, nggak ada. Nah, kalau Abang masukkan sosok di situ berarti ada orang kedua lagi. Kalau Itu tidak ada sosok di rancu. situ, Bang, boleh saya bertanya, apa maksud daripada Nabi Isa itu sebagai kalimatullah? Ya kalimatullah dengan perkataan kan jadilah. Ini contoh, lihat Bang ya. Penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam, ya, tidak melalui proses apa tadi itu Pembuahan lah. pembuahan. Itu aja intinya, Bang. Tidak melalui proses pembuahan. Kami sampai di situ aja. Nah, waktu Nabi Isa itu sama dengan di Bible. Jibril mendatangi Maryam. Menyampaikan Yang memberi pesan. perintah kepada Jibril siapa, Bang? Tuhan langsung. Tuhan langsung dipanggillah Jibril tadi. Jibril sini. Siap bos. Kan begitu tadi saya analoginya. Oke. Begitu. Dengan kuasa Tuhan diberi kuasa nih sama si Jibril nih. Pokoknya saya mau begini. Cukup saya katakan kun fayakun. Ya kan? Bekerjalah Jibril atau malaikatnya. Jadi barang itu. Jadi terus sesuatu. kenapa Nabi Isa bisa jadi kalimatullah itu, Bang? Iya kan dia berkata tadi, jadilah. Iya, cuman kan pada akhirnya setelah beliau menjadi nabi, beliau tidak turun wahyu seperti terjadi kepada Nabi Muhammad. Wahyu diturunkan dari malaikat terus menerus, dan di Nabi Isa
Tidak ada lagi pewahyuan. Apa yang keluar dari mulutnya, itulah wahyu. Tetap aja bangku tetap ada. Bagaimana dia mau menyampaikan sesuatu kalau tidak ada ajaran? Apa yang dia mau sampaikan? Kalau Nabi Isa tidak menyampaikan pesan dari Bapa, berarti Tuhan sendiri. Isa jadi Tuhan, itulah yang ada di Kristen. Kalau Isa menjadi Tuhan, itu malah kacau, Bang. Loh, kalau begitu siapa yang menyampaikan wahyu kepada Isa? Nah, makanya di dalam iman kekristenan kami ini, Bang, firman itu berbentuk, Bang. Itulah salahnya di situ, Bang. Ya. Berarti perintah yang dilakukan oleh Yesus bukan atas dasar Bapa, tapi di dalil sendiri Yesus penerima firman. Nah, itu di situ beloknya di situ, Bang. Kalau kami tidak. Makanya saya katakan tadi, ketika dia mulai mungkin masukin walau alam, kita tidak tahu proses pewahyuannya kan. Ya. Nah, pasti adalah bisikan. Nggak mungkin dia berkata sendiri. Dia kan berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kan begitu. Iya. Ya kan? Memang ada hal-hal rancu di situ juga memang. Cuma balik lagi kan, segala sesuatu, apalagi yang bersifat kepada keimanan dan keilahian, dipaksakan untuk nyambung ke logika, susah nyambung, Bang. Harus nyambung. Kayak tadi saya cerita tadi, Bang, nyambung logika saya. Nyambung. Ketika Tuhan ingin di logika Abang nyambung, cuman di logika saya nggak nyambung. Iya, karena di mindset Abang, Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Dibuang itu dulu. Kita main urutannya. Kita main urut dulu. Nanti akan ketemu, Bang. Akan ketemu. Ketika Tuhan ingin menjadikan nabinya, ya, ini rencana Tuhan, nih kan, tidak melalui proses pembuahan, ya kan, atau bagaimana. Ini juga akan menjadi pelajaran bagi manusia pada saat itu kan. Nah, ada pertanyaan yang paling krusial yang nggak bisa dijawab teman Kristen. Bagaimana caranya Maria bisa lolos dari hukuman orang-orang Yahudi terhadap dirinya yang tuduhannya adalah Yesus hasil anak zina? Bagaimana bisa lolos? Nah, ini nggak bisa dijawab. Bagaimana bisa lolos sampai usia sekian? Sementara Yahudi hukumnya jelas. Lahir di luar, tidak ada bapak atau orang tua, ya, selesai barang itu. Ya, karena dia ya kan? Hasil zina. Hasil zina. Bagaimana dia bisa lolos? Dibikinlah pada saat itu kan memegang dibikinlah cerita. Ada suaminya Yosef. Dibuatlah cerita itu, Bang. Sebenarnya Lukas cuma cerita, Bangku. Tidak ada kejadiannya. Bagaimana mungkin orang sudah, kalau dia menikah, berarti Yosef ini menikahi orang yang sudah, si Yosef ini menikahi orang yang sudah hamil duluan. Nah, kan begitu. Jadi nggak masuk di nalar, Bang. Untuk menutupi, memang betul untuk menutupi kasus hukum daripada Yahudi. Tapi kalau dilihat alurnya, lucu juga. Belum menikah, masih tunangan, sudah hamil. Ya kan? Bagaimana ini? Yahudi, jangankan itu, Bang. Orang haid aja dipisahkan dari rumah. Apalagi soal begitu. Kalau Al-Quran jelas dia. Jadi pada saat dia kecil, disitulah diajari, diberikan firman, diajari oleh Tuhan, malaikat. Kalau ada yang nanya, kamu jangan berbicara, biarlah bayi ini akan berbicara. Bicara dia. Logis. Apapun yang Tuhan inginkan bisa aja terjadi. Ya kan? Tapi logis. Nah, loloslah barang itu. Lolos. Hiduplah dia. Anaknya yang mengkonfirmasi sendiri. Anaknya yang konfirmasi. Iya. Kalau Bible nggak bisa konfirmasi, Bang. Inilah makanya kalau Bible ya bertumpu kepada malaikat Gabriel dalam hal penyelamatan mereka kan. Kalau di Quran
Nah, bisa dari sejak dilahirkan juga sudah bisa berbicara kan? Iya, cuman menyelamatkannya ini loh dari hukuman Yahudi, Maria. Gimana caranya? Anak hasil zina loh. supaya Hati-hati. supaya talk show ini semakin menegangkan, Bang. Kita bikin to be continue. Ya, Iya. soalnya mata saya sudah sayu, Bang. Iya. Itu Ya, jadi besok-besok PR, kita Bang. lanjut lagi. Ya. Sedikit Bang, sedikit saya menambahkan. Oh, siapa Izin, namanya? boleh kan Bang? Silakan Pak Daniel. Bagaimana caranya Maria bisa lolos dari hukuman Yahudi, Bang? Oke, saya izin pamit dulu semua ya, ngantuk. Oh, silakan, Tapi Bang. sebelum ke situ Bang, Ya, lanjut. kayaknya Jibril dengan Gabrielnya itu agak berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Di dalam Alkitab dia menyebutkan nama Yesus, sementara Jibril di Al-Quran itu menyatakan namanya Isa. Apakah Jibril dan Gabriel itu beda atau bagaimana? Baik, bukan nama Pak. Kita tidak ke situ karena Nabi Isa kalau kita tarik ke Aramnya Isho Mesia, masuk ke Ibrani Yeshua Mesia. Terus masuk ke mana? Yesus dari mana? Yesus itu kan Yunani. Jadi saya juga agak rancu tuh. Kenapa ada Yesus? Mana ada Yesus orang-orang Yahudi? Usus nggak ada dia. Dia kan Yeshua Mesia. Tapi bukan itu permasalahannya Bang tadi. Bagaimana Maria bisa lolos dari hukum rajam adat istiadat Yahudi sampai bisa Yesus ini bisa selamat sampai usia 33 tahun? Itu Bang pertanyaannya. Saya pikir kan di Alkitab itu dituliskan dia bertunangan dan menikah dengan Yusuf. Belum kawin kan? Dinikahkan. Belum. Nikah ya. Belum Bang, bertunangan. Di saat Maria sudah hamil, Yusuf itu bertunangan. Nah, orang-orang sekitar sudah tahulah Maria sudah hamil duluan. Makanya di situ Yusuf ingin menceraikannya. Tetapi malaikat datang. Akan begitu. Walaupun dia menceraikan, tapi rancu juga karena masih dalam bertunangan, belum kawin, belum nikah. Begitu Bang kisahnya. Coba aja dibaca. Iya, begini Bang. Kenapa saya berkesimpulan dinikahkan? Pertama bertunangan untuk menghindari hukum adat istiadat Yahudi, maka harus menikah. Maka itulah yang harus dilakukan untuk tidak dikenakan hukum tersebut. Kemudian alur ceritanya ketika Kaisar yang membuat sensus lah, anggap begitu. Nah, mereka sendiri juga mencatatkan itu dalam sensus itu. Setelah mendapatkan itu, ada niat dari sang kaisar atau sang raja untuk membunuh bayi yang sudah dinubuatkan. Nah, jadi mereka keluar dari itu menuju ke Mesir. Nah, lalu ceritanya seperti menghilang, dan mereka kembali lagi. Nah, disitulah mulai perjalanannya. Hilang, baru kembali lagi. Kapan nikahnya?
Nah, sebelum pencatatan sensus yang dilakukan oleh Kaisar, siapa namanya itu ya? Herodes, bukan Kaisar, tapi penguasa di kota itu Herodes. Nah, jadi semua dicatatkan. Nah, kemudian pelarian itu terjadi. Di sini Bang, sebelum lahir, sebelum nikah itu Maria kan sudah sempat ke Elizabeth, ya kan? Elizabeth itu kan ini apa? Ibunya Yohanes kan? Iya. Nah, di sebelum sini, lahir. Nah, di sini dia sudah hamil. Nah, perkawinannya belum, ya kan? Belum. Nah, ini artinya bagi orang-orang Yahudi, bahkan di kitab-kitab Yahudi itu Yesus itu dituduh anak hasil zina, makanya mereka nggak menerima. Kalau kita lihat kejadiannya kan, tapi kalau di Islam jelas, dia kan di saat dia masih kecil, dia sudah berkata bisa diberikan mujizat, mengatakan kepada orang-orang atas tuduhan di anak haram kan, makanya lolos barang itu kan. Nah, ini yang saya pertanyakan, ini bagaimana caranya di Bible ini menjelaskan itu, sementara dia belum nikah Bang, belum nikah, sudah hamil. Nah, ini dulu sebelum kelahirannya kan, kalau kelahirannya kan oke lah, aman kan, aman karena sudah ada Yusuf di situ sebagai mungkin sudah menikah. Cuman tuduhan terhadap hasil zina ini bagaimana yang dari awalnya gitu loh. Nah itu. Jadi begini Bang, kalau kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, saya nggak bilangkan kisah ini dibandingkan kepada Yesus. Mungkin abang bisa baca dulu tentang Hosea. Nah, tetapi sekali lagi bukan pernah saya nggak katakan nubuat, tapi hal ini punya hubungan dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, abang bisa baca dulu di Hosea, dia disuruh untuk menikahi. Mungkin abang kan bisa gali dalam di situ. Nah, Hosea berapa Bang? Hosea berapa? Dibaca saja dari Hosea dari awal, abang supaya bisa memahami. Waduh. Karena begini Bang, Hosea ini kan nabi. Nah, nabi ini dia diperintahkan untuk menikahi perempuan yang dianggap bersundal. Maaf. Itulah dia harus menikahi itu. Nah, inilah yang terjadi di. Ya, kalau setahu saya Hosea itu banyak bercerita tentang Israel Bang. Setahu saya gitu loh. Kalau kita berbicara di Hosea, dia tidak berbicara tentang sosok siapa gitu loh. Dia berbicara tentang Israel itu. Contoh di Hosea 1:2, 1:1 itu lah membaca itu kan. Cuman kalau orang salah memaknai, salah itu. Hosea itu maksudnya ditujukan kepada orang-orang Israel. Kalau baca Hosea itu Bang. Nah, saya tidak menemukan kalau kita lari ke PL nggak mungkin lah Bang. Yahudi aja menolak Yesus sebagai Mesias, kok memasukkan apa nubuatannya ke kitabnya, kan nggak mungkin. Begitu, walaupun mereka mengingkari kalau memang teman-teman Kristen mengaku bahwa itu nubuatannya dia, Nah, sementara orang-orang Yudaism sendiri yang punya kitab itu tidak mengakui kan gitu. Tapi disoki lah, bukan itu permasalahannya Bang. Yang permasalahannya tadi ini bagaimana Yesus bisa selamat dari fitnahan, dari tuduhan bahwa dia adalah hasil anak zina. Ini permasalahannya Bang. Di situ dia. Sama Bang, artiannya
Tentunya ketika kita meneliti, menelaah apa yang terjadi dengan hukum adat istiadat Yahudi, maka hal ini pasti akan mendapatkan hukuman. Tentunya bapaknya Maria pun sebagai tokoh juga ya dalam anggap orang-orang Yahudi, dia memahami betul bagaimana. Makanya saya bilang tadi, setelah bertunangan, mereka melakukan pernikahan. Nah, itu kenapa saya bilang tadi Di mana dicatatkan itu juga. pernikahannya itu Bang? Di mana pernikahannya itu? Di mana pernikahannya? Begini Bang, ini disembunyikan karena apa? Kalau itu diketahui, maka tetap saja hukum rajam itu akan menimpa. Maka ini tidak disebarkan. Tidak disebarkan. Artinya ketika di masanya, di waktu itu, kalau ini diketahui, maka Maria akan mendapati hukuman rajam. Lebih parah Sesuai lagi dengan kalau nggak adat diketahui istiadat. Bang. Lebih parah lagi. Itu maka saya bilang tadi, ditambah dengan perintah Herodes untuk membunuh bayi yang di bawah umur 2 tahun. Maka mereka melarikan diri dari tanah tersebut menuju ke Mesir. Disitulah hilang sedikit, ya saya anggap ada kehilangan cerita tentang Yesus. Nah, mulainya kembali lagi cerita itu ketika Yesus kembali lagi bersama Yusuf dan Maria, kembali lagi. Nah, di situ bermulai lagi cerita. Proses itu kan tidak panjang Bang, tidak panjang proses itu. Saya tidak membawa ke Herodes itu sendiri. Yang saya pertanyakan, bagaimana caranya Maria Yesus ini bisa lolos dari tuduhan bahwa Yesus ini adalah hasil anak zina? Itu pertanyaannya Bang. Tentang Herodes apa ya, itu bukan itu permasalahannya Bang. Karena hukum adat Yahudi, ya bagaimanapun juga mau dia datang lagi, kalau memang sudah itu kan sudah dicap gitu, tidak bakal Yesus itu akan diterima. Tidak mungkin lah dia diterima, makanya hilang kisah itu di usia. Hilang Bang. Anak zina. Anak zina, tahu nggak Bang? Anak zina itu hukum Yahudi 10 turunan dia tidak akan bisa masuk ke bait suci Bang. 10 turunan. Ya. Anak zina itu diketahui kapan Bang? Karena begini, ketika Abang menyembunyikan sesuatu hal kejadian, tentunya saya saat ini tidak mengetahuinya. Kapan itu akan diketahui? Ketika itu sudah dibukakan oleh Abang sendiri. Artinya begini, bagaimana orang-orang di situ mengetahui ini anak zina, Yesus ini anak zina di masanya. Tapi setelah itu diketahui, kitab keluar, dia berasal dari Roh Kudus. Nah, disitulah masuk pemikiran ini anak zina. Gini loh Bang, bagaimana orang-orang sekitar, masyarakat mau percaya ini anak dari Roh Kudus apa Bang, sementara memang dia sudah dicap bahwa dia adalah anak hasil zina. Sementara kitab yang Abang bilang itu kan sudah berlalu sekian puluh tahun, baru muncul kitab itu yang menjelaskan, ya kan, yang menjelaskan tentang dia. Itu pun sudah terangkat, Yesus sudah terangkat, baru datang kitab menjelaskan. Nah, sebelum itu menjelaskan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa Yesus ini adalah anak hasil zina. Ini bagaimana Yesus itu bisa terlepas gitu loh, terlepas dari tuduhan itu. Ini kalau kita berbicara kitab, belum ada, kitab itu belum ada. Kalau mau ditarik dari Torah, mereka nggak yakin, mereka nggak percaya itu, nggak ada itu.
Kalau orang Yahudi sudah percaya dengan nubuatan tentang Yesus, pastilah dia akan diterima sebagai Mesias. Ya kan, jangankan sebagai guru, jangankan sebagai Mesias, sebagai apa aja ditolak sama mereka kan. Nah itu, kecuali Torah ataupun kitab-kitab sebelumnya itu mereka yakini bahwa memang Yesus ini dinubuatkan gitu loh, dinubuatkan, tapi mereka kan nggak percaya. Nah, itu loh Pak, bagaimana bisa lolos, Yesus ini bisa lolos sampai usia 33 tahun, sementara dia, tuduhan orang Yahudi adalah dia hasil dari zina. Dia sebagai rabi nggak mungkin, dia sebagai guru nggak mungkin, karena dia adalah anak hasil zina. Bagaimana bisa? Nah ini. Jadi ini silakan. Pertama, Maria, bapaknya Maria, mungkin abang juga udah tahu kan bapaknya Maria ini siapa. Nah, artiannya bapaknya Maria ini kan seorang tokoh, bilanglah, kalau saya bilang kan tokoh agama, ya orang yang sangat dihormati. Nah, tentunya itu yang saya bilang tadi, saya kurang, artinya kalau mata saya ada di situ bisa melihat kenyataannya. Sekali lagi kita hanya memprediksi apa yang terjadi. Jadi ketika dia bertunangan, nah, maka kita menyimpulkan, saya menyimpulkan ini ada pernikahan, dilanjutkan dengan pernikahan. Nah, ketika Herodes melakukan sensus, nah, mereka mencatatkan, nah, bayi umur 2 tahun itu harus dibunuh. Maka mereka melarikan diri. Nah, maksud saya, ketika yang ditanyakan abang tadi, bagaimana mereka? Maka saya bilang tadi, pernikahan itulah antara Yusuf dan Maria dilakukan dan tertutup dirahasiakan. It's prediksi saya. Karena apa? Karena kalau diketahui maka akan timbul hal-hal yang lain. Nah, itu prediksi saya. Lagi bang, kalau diprediksinya begitu, asumsi, ini kan asumsi, tapi nggak apa-apa. Lebih parah lagi kalau tidak ada pemberitahuan ke masyarakat bahwa dia sudah menikah, berarti sepanjang hidupnya dia tidak menikah. Itu bang, lebih parah kalau mau ke situ. Kalau iya seharusnya dinetralisir, dinikahkan. Dinikahkan, oke lah, persinahannya sudah lewat, tapi sudah dinikahkan, aman berarti kan? Nah, ya, bang, kan di Yahudi itu, sabar dulu bang, di Yahudi itu lebih parah lagi abang bilang, kalau orang tuanya Maria itu orang terpandang, lebih parah lagi, berarti masyarakat di sana makin tidak yakin lagi dengan orang tuanya Maria, jadi lebih parah. Ada sebutan Yesus anak tukang kayu. Nah, Yusuf ini memang tukang kayu. Jadi itu kenapa kita menyimpulkan, saya menyimpulkan kejadian yang terjadi kepada Yesus itu Yusuf setelah bertunangan dinikahkan. Itu dia. Di mana tertulis itu dinikahkan bang? Di mana tertulis? Nah, sekali lagi itu memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Artinya kita dalam menelaah, dalam meneliti, kenapa Yesus disebut anak tukang kayu? Siapa anak tukang kayu? Yusuf itu. Bukan Yosef, itu bang, nggak lari ke Yusuf. Mau Yusuf anak tukang kayu, mau raja, nggak ke situ bang. Nggak ke situ dia, nggak ke situ larinya. Begitu bangku, makanya lebih relevan. Karena memang begini bang, pertanyaan abang tadi kan semua itu tidak tertulis, artinya
tidak dituliskan di dalam Alkitab, tidak dituliskan juga di dalam Al-Quran. Apakah Maria menikah? Tentunya tidak Nggak ada. diceritakan seperti itu. Nggak ada bang, dia suci dia bang. Nggak ada. Kalau abang kan, kalau di ini kan ada Yusuf. Oke lah, dia sudah menikah sebelum melahirkan. Berarti sudah menikah, berarti sudah bisa satu rumah, ya kan? Masa dalam satu rumah nggak ada. Nah berarti orang-orang sudah tahu, ya kan? Orang-orang sudah tahu karena waktu hamil dia di rumah pastilah di rumahnya kan. Begitu. Nah masa orang nggak tahu? Kalau dia memang sudah menikah berarti sudah satu rumah dong. Ya, waktu lahirnya Yesus pun Yusuf bersama dengan Maria ya. Sebelum Dan lahir. itu, Sebelum lahir. Sesudah lahir. Sebelum lahirnya. Dia kan di palungan. Dia di palungan. Iya nanti. Nah di situ Itu juga gampang itu. ada malaikat Gabriel. Ya nanti tuh kalau setelah lahiran kan dia ke penginapan dulu, penginapan penuh baru dia ke itu juga agak rancu. Kenapa? Bukan setelah lahiran bang. Sebelum lahiran. Masa dia mau lahiran. Iya masa dia mau lahiran. Dilahirkan di palungan. Ya, yang rancunya lagi di sini dari penginapan, ya kan? Dia nyari penginapan nih. Iya kan? Di situ di penginapan tidak ada tempat, penuh katanya kan? Penuh. Baru larilah dia ke, nggak tahu lah di rumahnya kali ya. Ada palungan atau kan memang di kandang domba. Tapi apakah seperti itu? Jangan salah, Maria ini orang tuanya orang terpandang. Ngapain mereka sampai ke penginapan segala? Itu apa? Kan gitu Pak. Ataukah palungan ini adanya di kamar Maria? Tapi nggak mungkin juga ngapain palungan di kamar. Nah kalau palungan ada di luar, benar nggak Bang Inspirasi? Di kandang. Apakah sehina itu? Gitu loh. Sementara Maria ini kan orang tuanya orang terpandang. Begitu bagus. Lanjut dulu Bang Inspirasi. Labu suki kaluru kah? Lanjut. Betul. Orang terpandang itu kan Bunda Maria kan dia dari keturunan Lewi abangku. Iya, Iya, bapaknya itu makasih bapaknya itu tokoh ya terpandang, tokoh agama lah bilang. Iya, gitu. imam dia. Iya, betul. Gitu. Cuman itu sih yang menjadi salah satu pertanyaan juga kan. Berbeda kalau konsep yang ada di agama Islam, abangku, di mana Al-Quran mengkonfirmasi gitu bahwasanya yang mengkonfirmasi itu adalah anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ia diberikan mukjizat ketika masih umur ayunan gitu kan, masih dalam menyusui gitu loh. Itu diberikan mukjizat untuk bisa berbicara gitu, bisa berbicara tentunya, untuk bisa menghindari tuduhan-tuduhan bahwasanya iya tentunya begini Bang, hukum Yahudi ketika diketahui saat itu juga, maka saat itu juga hukum itu akan berlaku. Artiannya sebelum dia melahirkan, bila diketahui entah di umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi sampai 9 bulan, dengan posisi perut yang sudah membesar, kan pasti akan diketahui. Maka hukum itu juga berlaku langsung
Nah, makanya saya bilang tadi, bapaknya ini tokoh yang sebagai imam, dia mengetahui bagaimana caranya untuk melepaskan hukum kepada anak perempuannya, cara-caranya seperti apa. Nah, itu dia Bang. Karena kalau diketahui itu langsung diseret, rajam terus. Nah, artinya bagaimana menyembunyikan hal itu? Nah, tentunya sang Bapak Maria ini sebagai seorang imam, dia harus mencari cara yang lebih tepat agar ini bisa berjalan. Anaknya ini, anak perempuannya ini tidak mendapati hukuman dari adat istiadat orang Yahudi. Nah, maka saya bilang tadi, kalau kita memakai diksi yang saya nggak bilang diksi ya, tapi menyatakan argumennya abang tadi, yang abang nyatakan, bagaimana menyembunyikan perut yang besar untuk tidak diketahui. Karena kalau Tapi bisa diketahui rancu di sedikit situ. saja, Bisa rancu di situ, Bang. sedikit saja. Kalau diketahui itu langsung detik itu juga akan terjadi upaya-upaya hukum Yahudi, adat istiadat Yahudi itu diberlakukan kepada Maria. Maka perlu ada cara. Ya, maaf. Tentunya waktu kemarin saya coba untuk mendalami. Kalau saya kelakuannya, hidupnya memang bersungguh-sungguh di hadapan yang Maha Kuasa, maka sekali lagi saya menyimpulkan ada upaya yang harus dilakukan oleh bapaknya dan Tuhan meridhoinya sehingga semuanya berjalan dengan baik sampai lahirnya. Dan ketika Herodes mendapatkan kabar bayi yang di bawah umur 2 tahun itu harus dibunuh, nah, itu pun ada upaya lagi. Nah, maka saya bilang tadi cerita itu mengandung banyak makna. Maka saya bilang tadi tidak sebuah kejadian yang berdiri sendiri, tidak. Contohnya bagaimana dulu Musa untuk menghindari bayi-bayi yang harus dibunuh di masa Musa, dia pun harus ditaruh ke air, dihanyutkan supaya tidak didapati oleh pasukan Mesir untuk dibunuh. Dan itu pun maka sebenarnya itu terjadi lagi. Maka tidak berdiri sendiri kejadian-kejadian ini. Dari mulai awal itu punya kaitan sampai yang terjadi kepada Yesus. Maka saya bilang tadi tidak semudah yang mau kita tafsirkan. Kenapa saya tadi bilangkan ke Hosea? Karena memang kesimpulan saya ketika meneliti ini, memang Maria bukan sebagai perempuan sundal, tetapi dia akan disematkan seperti itu karena dia tidak melakukan hal perzinahan, tapi karena memang ini datang dari Tuhan, maka dia harus menderita menjadi seseorang yang akan disebut menjadi penzina. Nah, itu maka saya bilang tadi tidak semudah yang kita mau jabarkan. Nah, maka ada rantaian kejadian-kejadian di masa yang sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya, sudah menggambarkan hal tersebut. Terus poinnya apa tuh?
Dari tadi Nggak sih nggak ada dapat poinnya, poin, Bang. nggak ada poin. Dan saya nggak minta poin. Saya kan hanya apa ya? Yang penting bunyi aja Pak ya. Menceritakan gitu, menceritakan saja. Iya. Ya. Udah Betul, Bapak bunyi. bahasa kita santai-santai ya Pak ya. Kita santai-santai Pak. Kalau Iya. Bapak, iya Pak, salam kenal Pak ya. Bapak dari Kristen mana Pak? Host izin masuk sedikit ya. Masuk Ngobrol sama Bapak. Masuk Bang Odi. Kayaknya dari segi bahasa Bapak ini adalah seorang pendeta nih, luar biasa karena bahasanya tata rapi. Tapi Bukan, seperti kompas Bang. rusak. Saya bukan pendeta. Malu saya dibilang pendeta. Nggak apa-apa Pak, tapi ngomongnya Bapak itu dia teratur, cuma seperti itu kompas rusak, nggak tahu arah kemana. Maklum Pak. Iya Pak, kalau Bapak dari Kristen mana Pak? Protestan atau Katolik atau? Di KTP dan dilahirkan dari orang tua yang protes. Iya. Tapi itu Bapak, ini Pak, maaf ya kita ganti topik ya. Bapak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, itu pembelajaran dari mana itu Pak? Awalnya itu memang dogma ya, pembelajaran dari gereja. Awalnya. Kenapa saya mengatakan awal? Karena kan waktu kita terlahir sebagai Kristen tentunya bukan di zaman-zaman apa ya, yang di masa ya sedikit dari kejadian. Tentunya di saat Bapak, ini kita ngikutin aja. iya, apakah Bapak tidak pengen mencari tahu? Maksudnya berpikirlah yang luas begitu kan, bahwa di mana kan? Begini dulu Pak, saya mau tanya, apakah Bapak sudah pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu Pak? Iya sudah, maka tadi saya bisa Sudah. ceritakan Hosea, Iya. Musa. Ketika Bapak membaca dari Kejadian sampai Wahyu, ada ndak pengajaran Yesus tentang Tritunggal Pak? Untuk Tritunggal memang tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis begitu, apakah Bapak tidak pengen cari tahu? Sudah Bang, sudah. Sudah. Apa yang Bapak temukan dari cari tahu itu Pak? Bahkan kalau kita baca Pak ya, kalau kita baca dengan betul-betul akal sehat dan kita memahami ya, ternyata di situ Yesus punya Tuhan. Makanya mari sama-sama kita ngobrol santai sambil ngopi. Siapa Tuhan menurut Yesus? Tapi percaya enggak Pak Daniel kalau Yesus itu punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Iya, dia punya Bapa. Berarti percaya? Iya, dia punya Bapa. Itu percaya Bang Odi. Ya, baik. Apakah menurut Bapak, apakah menurut Pak Daniel ini Yesus sama Bapak itu derajatnya sama atau tidak? Saya membilangkan sama karena dia sendiri yang mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Wah, itu bisa-bisa rokok habis Pak. Warung masih tutup di sini kalau kita haji. Itu Ada Indomaret, Alfamart, bisa pesan Gojek, bisa dipesan Bang. Apakah Gojek. ketika Bapak mengutip aku dan Bapak adalah satu, Bapak sudah pernah baca satu perikop itu Pak? Sudah. Apa poin yang Bapak dapat dari aku dan Bapak adalah satu? Iya, aku dan Bapak yang satu ya, dia dari situ gitu, dia dari Bapak itu. Memang akhir zamannya, zaman akhir itu kan aku dan Bapak adalah satu, itu kan dalam satu pengajaran, dalam satu pekerjaan. Saya Kalau kita baca tambahkan dari sedikit ayat sebelumnya, Pak.
Dia juga menyatakan, akulah jalan kebenaran Ya, dan hidup. betul. Tidak ada Betul, Pak. yang datang kepada Bapa kalau Iya, tidak Pak. melalui aku. Betul sekali, itu betul sekali. Saya tidak memungkiri itu. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Dan itu saya percaya. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal ini seperti apa, Pak? Kalau menurut Paulus, kita tahu, Paulus mengatakan, percaya Yesus dengan mulutmu sebagai Tuhan, maka kamu akan selamat. Tapi yang ditanyakan di sini, percaya Yesus pengen dipercaya sebagai bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal itu menurut Yesus, Pak. Bukan menurut Kristen, bukan menurut pendeta, bukan menurut Paulus, tapi menurut Yesus. Gimana syaratnya itu, Pak? Apakah Bapak tahu? Ya, percaya kepada Dia, menerima Dia, dan Dia hidup di dalam kita, dalam saya misalnya. Selama orang yang percaya, maka orang yang percaya tersebut mendapatkan janjinya langsung. Bukan itu, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus seperti apa, Pak? Tadi kan Bapak udah bilang, barang siapa yang percaya. Iya, percaya sebagai apa? Dan memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus itu sebagai apa? Bagaimana caranya? Kan ada di Bible. Percaya kalau Bapa dan aku adalah satu. Satu apa mereka, Pak? Itulah yang dikatakan Yesus. Nah, Iya, satu apa mereka? Bapak tanya sama Yesus, bahwa satu apa? Suruh saya tanya sama Yesus. Ya Allah. Ini, Pak, Yesus mengatakan, untuk barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal menurut Yesus itu ada di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba Bapak buka lanjut sampai Yohanes 17:8 di situ, Pak. Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Iya, maka itu saya bilang tadi, ketika Bapak menyimpulkan Bapa dan aku adalah satu. Itu dalam satu pengajaran, Pak, dalam satu misi, dalam satu Itu Yesus yang mengatakan, Pak. Iya, saya tahu ayat itu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu satu dalam pengajaran, satu dalam misi, bagaimana agar menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini. Di Ulangan 18:18 itu, di situ Bapak mengatakan apa? Yahweh mengatakan apa? Di Yohanes 10 ayat 30. Iya, saya tahu itu. Dia Bapak sudah hanya baca menyatakan, dia hanya mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Tidak ada dalam pengajaran, tidak ada dalam hal yang lain-lain. Bapa dan aku adalah satu. Maka apa yang harus kita pahami dari hal itu? Apalagi yang harus kita tafsirkan, Pak? Bukan kita tafsirkan, Pak. Kita baca sebelumnya, katanya tidak boleh potong-potong ayat nih. Itu tidak salah. Yang dibilang Pak Daniel tidak salah. Kalau baca dari 30. Kalau baca dari 22, satu perikop sampai di 35, jelas di situ apa poinnya. Nih, Pak. Saya rasa Bapak ini kan paham ya, kita baca. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentasbian Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Sarambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku,
itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Nah, kesaksian tentang apa? Tentang Yesus itu adalah utusan Sang Bapa, utusan Tuhan Sang Mesias. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengingat aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ini kan Yesus katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yaitu satu apa? Satu ini tadi, Pak. Makanya baca dari atas, Pak. Begitu. Kan sudah Bapak baca tuh. Iya, masa Bapak baca ini saja Bapak tidak bisa memahami? Kalau Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu, Bapak mengutip ini. Yohanes 10:30 ya. Mana? Yohanes. Coba, aku dan Bapak adalah satu. Menurut Bapak dalam satu apa ini coba? Coba saya tanya sama Bapak, pemahaman Bapak aku dan Bapak adalah satu dalam satu apa? Satu kos-kosan, satu tongkrongan, atau satu kakak, atau satu apa coba menurut Bapak? Ya. Begini Pak, kalau misalnya Bapak di ayat yang ke atas yang Bapak baca tadi, sesungguhnya kalau Bapak percaya, maka Bapak akan memahami, karena sekali lagi di situ sudah jelas saya tanya seperti ini saya. Yang Aku mendengar, aku mengenal mereka. Nah, karena mereka mendengar suaraku. Nah, tadi kan udah jelas aku Bapak tanya bacakan sama Bapak. kan? Iya, saya tanya sama Bapak kan. Ini pemahaman Bapak tentang Yohanes 10:30 ini seperti apa? Kalau pemahaman saya di Yohanes 10:30 itu aku dan Bapak adalah satu, itu dalam satu misi, satu pekerjaan yang mau menyelamatkan domba-domba tadi. Begitu. Nah, kalau pemahaman Bapak ayat ini seperti apa? Yohanes 10:30 aku dan Bapak adalah satu ini. Satu dalam cinta, atau satu dalam tubuh, atau satu dalam apa begitu Pak? Coba. Atau satu kesatuan. Ya, Bapa yang disebut Sang Pencipta, ya, dialah Yesus itu. Oke, kalau Berarti- dia yang Yesus itu Pak. Berarti Bang Loding, Lanjut. menurut Bang Daniel ini Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kalau Bapak ini adalah Yesus sendiri, Bapak mau lari kemana ini? Coba Bapak baca sendiri. Yesus hamba Tuhan. Nah, siapa yang Tuhan? Yesus juga. Nggak ada. Yesus dan Bapak semuanya hamba Tuhan di situ. Iya. Jadi gini, coba kita mulai dari Yohanes 1. Oh, Yohanes 1. Kita ikutlah. Tapi ini bagaimana? Ini sudah bisa Bapak simpulkan ini. Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa ini? Hah? Pak? Iya. Ini Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa ini Pak? Izin Bang, ada banyak orang di sini dekat saya. Kurang enak saya ini. Ganti pemain. Kurang enak saya nih. Ada beberapa orang Muslim. Saya kurang enak lah. Iya Pak. Nggak apa-apa, aman, abangku aman. Bukan di samping saya. Kurang enak saja dia. Oh iya. Padahal bisa Bapak bisi-bisi loh, atau Bapak taping di bawah saja. Saya udah bisik-bisik.
Tapping saja di bawah, enggak apa-apa. Di bawah itu tapping biar semua lihat. Aku dan Mbak Yesus hamba Tuhan. Berarti yang Tuhan siapa? Coba Bapak tapping di bawah. Yang Tuhan itu Allah. Atau mungkin begini, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa, mungkin begitu ya Pastor Ruding ya. Iya, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa. Coba Bapak bacakan dulu. Tidak, ini dulu perikopnya. Kan kita satu perikop. Dari perikopnya kan sudah tahu. Berarti konteks ini menceritakan seorang hamba. Coba dibacakan dulu Pak. Jadi ini Pak, dibacakan dulu aja Pak. Pak, kita pelayanan 24 jam loh Pak, tanpa perpuluhan nih. Coba Pak. Jangan perpuluhan, terlalu sedikit, ratusan aja. Tidak Pak, harus itu. Mailaki 3 nomor 2, bawalah persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kuhubungkan tingkap-tingkap berkahmu. Itulah, itu kan ke rumah Tuhan, ini ke rumah TikTok. Bukan, masalahnya kita belum tahu Tuhannya yang mana Pak. Dibaca dulu dong. Berat, gara-gara Yang di perikop sini. ini 3 pendeta mualaf, gara-gara berat. Ini kalau kita tidak selesaikan di sini Pak. Ini kalau kita tidak selesaikan di sini Pak. Gagal pelayanan. Ya, ini kalau kita tidak selesaikan di sini dulu baru kita lanjut ke bawah Pak. Ini ibaratnya orang buta Bapak lepas di tengah-tengah kota Jakarta itu Pak. Tidak tahu arahnya kemana Pak. Pokoknya kalau iman Kristen itu baru menyamakan Yesus dengan Allah, tidak ketemu. Dibaca dulu. Dibaca. Oke, ya sudah kita ikut ya karena ini pelayanan ya. Tolong ya. Oke, jangan lupa ngopi. Sabar. Iya. Ngopi. Oh, bagus. Kopi lah, kopi. Menghirup kopi. Tidak apa-apa, Bang Guru dan Tuan ya. Kalau host itu kalau yang ngomong narasumber, host yang dapat ke muka toh. Lanjut. Oke, Pak, kita baca ya. Sudah kita baca dulu Pak, fokus ke sini Pak. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Oke, kita baca selanjutnya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah hambaku. Hamba juga Pak. Tambah jauh ke bawah. Lanjut Pak, lanjut. Oh lanjut. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadi hukum itu menang dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kalau terus ke bawah ini Yesus sama berjebul Pak. Tambah berjebul di situ, jangan bawah. Jangan situ Pak, sampai di sini. Sampai di situ aja dulu. Jangan sampai di sini. Jangan beda lagi. Masalahnya Pak, kalau Bapak paksakan ke bawah di sini Tuhan kerasukan Pak.
Masa Tuhan kemasukan? Bukan itu kan udah Oke, beda. kita sudah baca. Oke, saya sudah ikut Pak, mau ya. Bapak. Oke, sekarang Dah. ya silakan Pak. Jadi Yesus hamba Tuhan, yang Tuhan siapa Pak? Itu nubuatan. Lain. Kan nubuatan kan. Nubuatan Dia lagi. menggenapi nubuatan para nabi-nabi yang baru. Itu. Oke, berarti apakah di sini salah perikopnya kalau nubuatan untuk para nabi? Atau coba ya. Kan dinyatakan Gimana? oleh si yang bernubuat Cari yang berbobot bahwasanya host, cari yang berbobot host. Tidak lama ini Andreas juga ini Asyadu juga ini. Tidak, Allah sudah mengaku dua Tuhan. Sudah, apalagi dia? Dua Tuhan. kalau harus cari yang berbobot, Cari yang berarti berbobot harus tidak pendeta. masuk akal. Atau yang tadi aja, Pak Pastor Rodi. Saya nggak paham juga tadi itu. Nggak Tuhan tapi Nabi gitu loh. Yang mana itu ya? Yang tadi itu. Oh, itu ya. Nah itu juga. Bentar. Nah, mungkin Pak Andreas bisa menjawab ya. ini. Iya ya. Kalau ini berat memang Pak siapa ini? Iya, Bang Ada izin Daniel. sedikit Tak lagi, nyambung. silakan Bang. Tapi sebentar lagi saya harus berangkat nih. Nggak apa-apa, itu, nggak Bang? apa-apa, nggak apa-apa. Boleh Abangku Ahmad. Santai kita di sini santai. Iya, Karena- santai, tapi saya harus terburu-buru berangkat. Nah, ini Pak. Ini yang saya bingung Pak. Apa itu? Oh, bentar. Ini Pak. Ini Apa yang saya itu, bingung. apa Coba itu? Bapak. Nah, ini Pak. Coba Bapak baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah nabi. Tuhan turun derajat Pak. Begini. Coba Pak, kita baca Ya, versi. iya, iya. Ini Coba kita ini kita saya baca jawab revisi. ya. Coba. Tapi saya Silakan. jawab. Tapi gini, ini mungkin jawaban karena 10 menit lagi saya harus sudah berangkat. Boleh. Jadi gini, kalau tentang pernyataan ini saya rasa ini jelas tentang perempuan Samaria. Kalau seingat saya nih ya, ini tentang wanita Samaria. Jangan fokus di wanitanya Pak. Fokus di. Iya. Artinya gini, saya akan jawab itu. Saya akan jawab. Sabar sebentar. Maksud saya gini, saya harus jelaskan dulu sedikit saja. Saya nggak perlu panjang-panjang tentang Samaria dengan Yehuda ini berbeda. Dalam hal pemahaman itu udah berbeda. Tetapi begini, tentang menurut si perempuan orang wanita Samaria itu bahwa engkau nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi, ini pemahaman Samaria. Nah, Yesus sendiri itu bicara tentang menurutmu siapakah aku? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan Musa, masuk nabi ya. Ada yang mengatakan Mesias. Menurutmu siapakah aku? Itu dia tanyakan kepada murid-muridnya. Jadi menurut saya siapa? Menurut Bapak dia siapa? Menurut rasul-rasulnya dia siapa? Itu terlepas kepada masing-masing yang menilai. Jadi ketika Bapak menganggap dia utusan, dia nabi, ya nggak apa-apa. Ada yang menyatakan dia anak zina, penyesat, ya nggak apa-apa. Bukan Pak. Ada yang menyatakan dia Tuhan, ya nggak apa-apa. Artinya Bukan ke situ dia poinnya. nggak tahu gitu. Iya, artinya gini. Iya, itu kan begini Pak. Poinnya begini, perkataan misalnya begini. si Saya perempuan, bacakannya. perempuan sama Iya, kata ini saya perempuan bacakan. itu kan gitu. Iya, ibaratnya begini Pak. Ini saya bacakan versi saya ya. Kata perempuan itu kepadanya, Presiden, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah RT. Ini kan udah cocok Pak. Sekali lagi. Masa Tuhan turun derajat? Tadi kan Pahami dulu orang Samaria, bagaimana pemahaman Samaria, bagaimana pemahaman Yahudi, bagaimana pemahaman yang lain-lain lah. Saya nggak bilangkan ke
Islam ke Buddha, menurut pemahamannya aja. Itu aja simpelnya sih. Kalau begitu, kalau pemahaman Bapak yang di sini tadi bagaimana, Pak? Waduh, ini saya harus banyak menjawab nih. Kopi nggak ngasih. Kalau pemahaman Bapak di sini siapa yang Tuhan, Pak? Itu saja. Setelah itu Bapak tuh mau balik lagi. Balik lagi. Aduh, kok balik lagi, Pak? Tidak, kita selesaikan yang kecil ini saja, yang di bawah. Aduh, yang kecil di atas. Yang tadi besar ya, yang besar aja lah. Pak, yang ini Pak, yang ini itu ada pendeta 5 orang Pak, yang 3 masuk Islam, yang 2 itu gila Pak. Gara-gara ini. Untung saya nggak pendeta. Untung saya nggak pendeta ya. Kalau saya pendeta bertambah jadi 6 ya. Ini Pak. Nah, gara-gara yang ini kemarin Bang Pak Salon, gara-gara ini pastor siapa? Pastor Marpaung langsung ke nama. Kejam-kejam ya. Kejam. Pada dia ini kan yang tulisannya stres memang itu. sengaja dikasih tebal ini Pak. Ini tulisannya memang disengaja kasih tebal ini. Cuma ini apakah ini 50-50 atau gimana nih? Yesus hamba Tuhan. Banyak yang stres itu ayat pertanyaan itu kalau dia tidak siapa? bisa membedakan antara Yesus dengan Allah. Pasti Tapi bingung. ada juga yang menjawab kemarin, Bang Daniel. Ada juga yang jawab kemarin. Begini jawabannya. Di sini Yesus adalah Yesus hamba Tuhan Yesus. Ada yang bilang jawab Hai. gitu. Kocak itu. Pokoknya kuncinya di sini kalau orang tidak bisa membedakan antara Yesus dengan Allah pasti pusing. Tadi Jadi begini. ada yang menjawab Tadi kan itu, sudah ada yang saya menjawab jawab, Yesus. Pak. Begini Pak, ada yang menjawab Bapak Yesus dijawab. hamba Saya Tuhan. sudah jawab. Itu nubuatan Ya. dari nabi-nabi yang lama, perjanjian lama, menubuatkan tentang ada seseorang yang Bawa lagi akan ke begini-begini. Nah, dibawa kan lagi ke begitu. nubuatan. Nah, jadi nubuatan itu kan sudah jelas. Di situ dikatakan hamba. Masolang kita palopo. Orang-orang yang tidak akan mendengarkan segala Masolang macam ki. lah. Setengah jam molan mata ebang dan poin kompak. Sudah setengah jam pergi tidak ada poin saya dapat. Bapak mau nyari poin. Kalau nyari poin nggak di sini. Tidak poin. Jawaban Ya, itu tidak ada sama sekali masuk di otak saya. Kalau mau nyari poin, main bulu tangkis, main Poin. Sudah setengah jam, saya hampir 1 jam di bawah, Iya. tidak ada jawaban saya dapat. Kalau mau cari poin, main bulu tangkis itu ada poin-poinnya itu. Kalau Main Pak Andreas Bagaimana baru modelnya setengah ini? jam Bang. Saya sudah 6 tahun ini nggak ada jawabannya. Malah saya pusing. Malah saya pusing. Aduh, beli Panadol deh. Aduh, orang Kristen. Jadi bapak-bapak sekalian, izin saya Pak pamit. Andreas, sebentar Ya. Pak, saya potong Pak, sepotong Pak. Saya kan suka baca Bible Pak. Jawabannya cuma satu Pak. Mau nggak saya ajarin cara menjawabnya itu Pak? Enggak, kalau saya Jangan Pak, simpel aja. jangan Pak. Jangan Enggak Pak. serius ini Pak. Kita Enggak, pakai Pak. serius. Saya nggak mau Pak, nggak mau saya nanti dimintain poin lagi. Enggak Pak. Ini saya ikhlas. Satu-satu jawabannya itu Pak cuma ini. Asyhadu. Udah Pak, simpan aja Pak. Gampang sekali jawabannya itu. Iya. Tapi ya, kalau mereka kan Cuma bisa yang makan. saya heran di sini Pak. Pak, yang saya heran di sini Pak. Ini kan di sini Pak. Bentar ya. Ini kan di agak apa Alkitab nih? Sabda. Bentar Pak. Agak Iya, kurang Pak, pas bentar. nih. Sini Bapak-bapak kan- ini, bertanya, Pak, tapi di sudah Alkitab tahu Sabda. jawabannya. Begini Pak, di Alkitab Sabda ini Yohanes 13:4. Nah, yang kita lihat di sini Pak, yang saya heran ini Pak. Ini sebenarnya Yesus pakai kain lenan apa handuk Pak? Waduh.
anduk yang dipakai itu anduknya si siapa itu? Untuk mencuci tangan itu anduknya si Pontius Pilatus ya, dia mencuci Berarti tangannya. Tuhan punya handuk, Pak. Bukan, Berarti Pak. Tuhan punya handuk. Bukan. Masalahnya zaman itu sudah ada handuk. Coba dibacakan lagi, Pak. Seingat saya Coba itu bentar, Pak ya. Oke, anduknya bentar, si bentar. apa Pontius Pilatus Nah. karena dia harus menjatuhkan hukuman itu kepada Yesus, lalu dia mencuci tangannya dan mengambil handuk untuk mengelap tangannya yang basah itu, tanda dia mencuci tangan atas hukuman yang dia jatuhkan kepada Yesus. Itu seingat saya. Oke, bapak-bapak, sudah jam 1 menit lagi ke jam 6. Saya izin dulu. Mohon maaf kalau Siap, sama-sama Pak Daniel. yang nggak Sama-sama. berkenan atau yang sudah memusingkan. Izin. Pak Ahok nggak Ya. bisa ngasih poin. Izin. Ahok ini Kristen Saya- juga dia. Kristen Ya, juga, nggak Pak. apa-apa. Oh, ada. Pak, ternyata ada, Pak. Saya tidak tipu loh. Ini. Ah. Oke, Pak, saya izin udah jam 6. Oke, Sama-sama, Pak. sama-sama. PR, Pak ya. PR tadi ya. Yesus hamba Tuhan ya. PR ya, Pak. Bagus tadi itu ya. Perempuan Samaria itu ya. Ya, saya baca Masa? itu ulang-ulang enggak. Masa Tuhan turun pangkat? Intinya kalau dia itu pasti bingung. Kalau dia bilang Yesus itu adalah Allah sendiri, pasti bingung. Kalau di situ tertulis Tuhan menjadi nabi, cocok. Cocok itu. Kalau Tuhan menjadi nabi. Iya, cocok. Tapi Tapi karena kalau Tuhan, yang tertulis di karena situ Tuhan. adalah Tuhan, baru menjadi langsung nabi. menjadi nabi. Itu. Baru pikiran mereka kalau sudah baca Tuhan dikira itu adalah sang pencipta. Jadi mereka susah menjawab. Susah betul. Karena pikiran mereka kalau dibilang Tuhan langsung kepada Bapa. Jadi susah sekali, tidak ketemu sampai hari kiamat. Pokoknya sampai kiamat mereka tidak akan ketemu jawabannya kalau dia itu samakan bahwa Allah Iya. itu adalah Yesus sendiri. Loading, Ya, loading si turun kah masih ada itu? Masih ada kah? Masih Islam kah? Loading kah? apa itu? Masih Islam. Masih. Oh masih. Ah, ya. Udah bini berapa kau? Kalau di Islam itu boleh bini 3 tapi Tuhan cukup Oh, 1. iya, Kalau iya. Kristen Boleh, bini boleh. harus 1 tapi Tuhan mesti 3. Iya, iya. Terbalik. Jadi kalau di Islam itu manusia yang poligami, kalau di Kristen Tuhan yang poligami. Terbalik. Oh iya, iya, iya. Betul. Lalu kau sudah poligami berapa? Sudah tipu perempuan ke belum? Untuk ke Ada kata tipu-tipu lagi. Naik kelas. iya harus tipu-tipu. Kan begini, tipu-tipu pakai bahasa Arab sedikit, pakai nanti masuk surga. Ya kan. Nah, sebenarnya Bang Loading dia juga mau. Kalau Cuma takut sama kalau model istrinya. tampang Loading ini kan Iya. susah. Lalu sudah pulang dari Roma kah yang kemarin pi pemakaman sudah? Sebenarnya dia juga mau Bang Loading, cuma takut sama bininya. Bininya yang ngongkosin. Aduh. Sudah apa Loading? Mana kau punya itu Yesus apa tadi yang kau itu hamba Tuhan ya? Layani itu Palopo. Oh, Cek, Palopo cek. sudah ganti, udah ganti. Palopo ganti nama lagi kah? Muka sudah bagus. Ya. Sesi kelima.
Oke, ayah mau lanjut tadi? Yesus hamba Tuhan. Nanti dengar. Siapa yang Tuhan? Berapa? Ngana mas Jai Lolo. Ya, Jai Lolo toh, Lodin toh. Belum turun ke ini, ke kota belum. Iya, ke kota sini di rumah. Iya, nanti kalau masuk kota baru ini toh. Oke, siap. Aladin. Aladin. Lanjut dulu. Oh, lanjut dulu. Iya. Sudah, kalau tidak ada yang mau apa, sudah kita lomba mute sudah. Iya. Sudah Aladin ini jangan kayak patung lagi. Loading mulai. Kalau mau kayak patung suruh dia masuk Kristen aja. Ini Aladin itu Kristen. Oh, Kristen. Aladin itu Kristen itu. Aladin, coba itu pastor ada panggil itu, pastor Loading tuh. Oi. Ya. Itu Mana hari ini sehat? Gue sehat dong. Sorry, kemarin tidak bisa sempat hadir di undangan itu. Nanti kalau live undang-undang saja. Kita ngobrol-ngobrol santai. Gitu. Gimana saya naik di room kau kasih turun terus? Nggak bisa, kalau room saya itu memang harus wajib open cam. Kalau tidak mau open cam, ganti akun lain. Yang tidak ada apa, yang tidak bisa open cam. Begitu. Soalnya kan Yesus ini kan terang dunia, tetapi Kristen kalau naik itu katakan, oh di sini gelap, di sini gelap. Kan saya bingung. Terang dunia ya. Apa? Yesus terang dunia. Tapi saya lihat baru iklan tadi ternyata Philips juga lebih terang loh. Philips terang terus loh. Philips lampu. Tapi sebenarnya Aladin ini orang baik loh. Cuma mungkin yang lain mungkin kira dia penghujat, tapi dia baik sekali loh. Kalau sudah mentok baru dia lari ke Nabi Muhammad. Saya saja menginspirasi saya saja. Hadis itu kalau Ustadz Madu tadi itu bilang beliau sudah 10%, saya ini 1% belum. Tapi kalau Oten ini sampai sudah 3.567. Wih, takut saya itu. Langsung takut saya. Langsung nomor hadisnya 2872. Kita satu aja susah. Itu kan semua orang belajar itu kan hadis nomor 1, hadis riwayat Muslim, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini langsung 2872. Ya. Baru kita kan nomor 1 itu kita belajar toh siapa sanatnya sampai di mana, kenapa asbab urutnya bagaimana hadis ini. Ya, perawinya. Perawinya siapa begini, sohi atau doif. Wih, tiba-tiba masuk dia. Loading, saya mau tanya sama kau Loading, kenapa? Coba kau buka hadis 7.500. Langsung saya. Ya Allah ya Rabbi. Ya, masih kalau ada yang bertanya begitu masih bagus Bang Polopo, iya kan? Masih bagus. Nah, bagaimana kalau kita tanyakan balik? Jangan langsung ke 7.000, baca satu perikop, baca dari nomor 1. Wah, ilmu bagus tuh. Duduk bagus tuh. Hadis itu berat ilmunya hadis. Berat sekali Bang Polo. Berat sekali. Karena yang meriwayatkan itu kita harus tahu dulu kan. Contohnya Pastor Loading yang meriwayatkan. Orangnya orang mana, ya kan? Apakah dia pernah berbohong? Di mana lahirnya? Usianya berapa? Berapa istrinya? Harus Pak. Jadi di hadis itu
Yang penyampainya itu kalau orangnya nggak sholat nggak masuk. Betul sekali, betul sekali. Walaupun nyampe. Loh, kalau orangnya kayak kamu bilang kan, orangnya misalkan orangnya nggak sholat, tapi dia nulis hadis, tapi kenapa tetap di hadisnya itu tetap sahih itu? Nah, itulah hebatnya Islam, Bang. Hebatnya Islam. Jadi yang tidak baik dengan yang baik itu dimasukkan. Nah, kita tinggal belajar, Bang. Oh, ini yang benar, oh ini yang tidak, gitu loh. Itulah Islam. Jadi semua masuk, hadis palsu masuk semua, Bang. Masuk semua. Iya, maksudnya bukan masuk, maksudnya kenapa tetap disahihkan begitu? Kalau misal Sohi banyak. Sohi banyak. Orangnya nggak jelas kan, tapi kenapa tetap sahih begitu? Nah, sohinya ada juga klasifikasinya, Bang. Silakan, Bang Lading. Iya, jadi begini yang saya pelajari dari hadis itu, Aladin. Hadis kalau sohi itu dia tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Dia pasti sejalan. Kalaupun kita mendapatkan satu hadis yang walaupun riwayatnya itu sohi, tetapi bertentangan dengan Al-Quran, tetap kita kembali ke Al-Quran. Begitu. Itu pemahaman saya. Mudah-mudahan salah ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena Al-Quran itu, karena Al-Quran, kau badiam dulu situ. Soalnya kan Al-Quran itu kan diturun perintah, hadis itu adalah penjelasan. Begitu Aladin. Makanya terkadang kalau jujur saya terkadang kalau orang bertanya tentang hadis itu, apalagi sudah bunyi ribu, jangankan ribu, ratus saja itu terkadang hatiku bergetar-getar itu. Apalagi Aladin ini kalau tanya itu bahkan sudah 90.000 dia hafal hadisnya Aladin. Harus tinggi, harus disekolahin, Bang, itu tentang hadis itu. Harus sekolah. Ya paling kita ya mengerti aja kan kayak gini, oh ada rujukannya ke Al-Quran, oh benar gitu kan. Nah, sohi juga itu kan ada sohi itu nyampe kan, cerita itu nyampe, tapi yang menceritakan di situ yang ada yang itu tadi, ya, orangnya sudah tua, udah pikun, nah itu diragukan, itu bisa masuk ke hadis sohi kesan atau apa kayak gitu dia, Bang. Iya ya. Masalahnya begini, Bang Aladin. Ya. Ketika kita belajar hadis, itu harus menguasai ilmu fikih. Ya, betul sekali. Betul sekali. Fikih, itu fikih. Kalau ada yang betul-betul mungkin dari saya saja yang dari Muslim tidak berani bahas hadis. Saya, Bang, nggak berani. Kenapa? Karena dasar ilmu fikihku tidak ada. Jadi sebelum kita masuk ke bab hadis, itu harus kuat fikihnya. Karena pondasi hadis itu ada di ilmu fikih. Karena rata-rata para ulama itu betul-betul ada yang mendalami tentang masalah hadis, itu ilmu fikihnya luar biasa. Dan ilmu fikih itu ya untuk mempelajari itu harus punya guru, abangku. Nggak bisa asal kita membaca doang, ya kan, Indonesianya. Itu ada dasarnya. Dan paling dasar, yang sangat mendasar itu, di luar dari ilmu fikih, itu harus tahu bahasa Arab. Gitu, harus tahu bahasa Arab. Hadis ya daripada Al-Quran ya, ilmunya. Iya. Karena kalau Al-Quran itu, kalau di Al-Quran misalnya kita di Indonesia sini Al-Quran, kalau kita mau ambil Hafiz Quran, Hafiz Kubro atau apa, Hafiz Alim, itu bisa saja di pondok-pondok, tapi kalau hadis mesti harus guru itu. Harus guru. Begitu. Harus guru, karena orang yang hafiz Quran belum tentu bisa menjabarkan hadis itu seperti apa. Iya, betul Bang Inspirasi. Belum tentu. Betul sekali. Makanya kita di Islam itu terkadang dalam satu komal begitu, terus ada Kristen yang menanyakan tentang Al-Quran, itu kami lihat dulu, apakah di dalam komal ini ada ustadz atau ada orang yang pemahaman Al-Quran lebih tinggi dari kami atau tidak.
Kalau ada kami biarkan dia menjelaskan. Kami sangat berhati-hati begitu. Nah kalau di Kristen kan beda. Terkadang kalau kita naik itu kita bertanya yang satu belum, biar saya jawab, biar saya jawab. Begitu dijawab, nah ujubillah min jalik, baling-baling helikopter itu apa kan? Ujung-ujungnya mereka sama mereka yang berkelahi. Ya, karena pernah itu hari ada teman Kristen yang bertanya, Bang Aladin ya, sama saya tentang perihal masalah hadis. Saya bilang begini, wah kalau itu bro, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Kenapa? Karena hadis ini bukan seperti Bible yang harus kita baca dan langsung ditafsir, langsung dijawab. Hadis ini dalam ilmunya dalam gitu, harus tahu bahasa Arab, ya kan, harus bisa mengerti bahasa Arab dan mengartikannya, kosakatanya, ya kan, itu harus paham, itu memaknainya. Oh ini maknanya jamak tunggal, penempatannya ini seperti ini. Kalau bahasa Indonesia itu subjek